Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai contoh surat kesehatan teman-teman ya. Nah ini kita akan contohkan jadi surat kesehatan yang baik dan benar itu seperti apa ya. Terus nanti yang banyak pertanyaan adalah tanggal tes kesehatan ya. Jadi Pak, tanggal tesnya itu kapan sih, boleh nggak sih misalkan saya tes kesehatan di bulan ini, misalkan ada di bulan Mei ya, itu boleh apa enggak. Nah terus nanti tentunya ada contoh yang baik ya dan benar, tentunya ada contoh yang kurang baik teman-teman ya. Jadi saya tidak mengatakan contoh ini salah ya, surat kesehatan ini salah, bukan ya, tapi ada contoh yang kurang benar ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi gitu ya. Nah seperti yang biasa teman-teman, nanti kita sebenarnya sudah membahas juga ya, jadi jurusan apa saja sih yang mensyaratkan ya untuk tes kesehatan ini ya, nanti kita akan bahas di video ini. Nah sebelumnya teman-teman, untuk tes kesehatan ini berlaku untuk semua jenis lulusan teman-teman ya, baik yang lulusan Jatim 25, lulusan tahun lalu maupun lulusan di luar Jatim. Jadi semua siswa ya, calon siswa itu wajib tes kesehatan. Tapi ingat ya, tes kesehatan ini hanya dilakukan yang bagi yang mau daftar di SMK saja ya. Jadi yang mau daftar di SMK saja ya, dengan jurusan tertentu ya, dengan jurusan tertentu. Jadi tidak semua jurusan di SMK itu mensyaratkan tes kesehatan ya. Terus berikutnya ini, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin daftar di tahap 1 misalkan ya, nah ini misalkan tahap 1 ini semua, kalau yang memilih SMK ya dengan jurusan tertentu tentunya harus tes kesehatan. Kalau SMA tidak perlu ya. Nah ini, nah tahap 3 ini kan ada SMA sama SMK, berarti SMA tidak perlu. Kalau tahap 4 ini kan SMK ya, berarti dicek apakah jurusan nanti mensyaratkan tes kesehatan nomor 3. Jadi intinya untuk tes kesehatan ini dilakukan bagi calon murid yang akan mendaftar di SMK dengan jurusan tertentu ya. Itu clear ya teman-teman ya. Oke, terus berikutnya sebelum kita membahas lebih lanjut ya mengenai contoh surat kesehatannya ya, nah ini kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp ya, untuk mendapatkan informasi SPMB Jatim tahun 2025, teman-teman bisa scan kode QR code yang ditampilkan di tampilan layar kaca Anda. Oke, langsung teman-teman kita bahas untuk contoh surat kesehatan yang baik dan benar ya. Ini untuk salah satu persyaratan yang ingin daftar di SMK dengan jurusan tertentu gitu ya. Oke, yang pertama jurusan yang mewajibkan tes kesehatan ya. Jadi tes kesehatan itu sebenarnya sudah kita bahas teman-teman ya, untuk cara tes kesehatannya. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini teman-teman ya, di mastiukdr.com. Kalian cek ada di SPMB di tutorial ya. Nah di sini teman-teman bisa cari ya, searching saja, kalian ketikkan kesehatan. Ini ya, jadi cara verifikasi kesehatan sudah kita bahas di video sebelumnya, termasuk jurusan apa saja sih yang mensyaratkan tidak buta warna dan tinggi badan. Ini juga sudah kita bahas ya. Jadi yang dicentang seperti ini, kalau saya kasih ya. Nah tapi kalau nanti kalian cek di SPMB Jatim ya, di bagian ini ya, di prosedur ya, di persyaratan khusus. Nah di sini yang ada ini ya, yang ada checklist hijaunya, ini berarti mensyaratkan tes kesehatan. Nah tes kesehatan teman-teman ya, berdasarkan di Juknis ya, bahwa tes kesehatan itu harus terdiri dari dua unsur ya. Yang pertama adalah tinggi badan ya, jadi tinggi badannya itu harus ada. Yang kedua itu apakah buta warna atau tidak. Jadi harus ada dua unsur. Nah makanya di sini nanti kalau misalkan tidak memenuhi dua unsur ini, berarti kita katakan surat kesehatan itu kurang benar ya. Jadi kurang benar, jadi harus diperbaiki gitu ya. Oke, berikutnya untuk jadwal tes kesehatan. Jadi tes kesehatan ini dilakukan berbarengan ya. Jadi tes kesehatan itu dilaksanakan saat proses pengambilan PIN ya, tetapi di bagian verifikasi dokumennya ini ya. Jadi saat proses pengambilan PIN kan diambil kan 2 sampai 13. Terus di verifikasi dan validasi ini, nah ini kalian saat di verifikasi dan validasi dokumen saat ke SMA atau SMK, ini kalian sertakan membawa ini tes kesehatan. Nah di sini kan sama ya tanggalnya ya. Jadi untuk verifikasi kesehatan itu adalah tanggal 2 ya sampai dengan 14 ya, tanggal 2 sampai 14 Juni. Jadi ini saat kalian sudah pengajuan PIN online, terus saat verifikasi berkas atau dokumen kalian sertakan juga untuk verifikasi kesehatan
Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi ini untuk waktunya. Terus yang berikutnya syarat dan tempat tes kesehatan ini sesuai dengan juknis ya. Nanti teman-teman bisa baca di halaman 41 ya. Jadi ini sudah sudah jelas clear ya. Jadi tes kesehatan ya. Nah, itu hanya dilaksanakan yang bagi SMK. Jadi calon murid yang akan daftar di SMK dengan konsentrasi yang mempersyaratkan khusus ya. Jadi khusus artinya jurusan-jurusan khusus yang mensyaratkan itu. Nah, terus ini hasilnya ya, tes kesehatan itu dikeluarkan oleh dokter puskesmas. Ini sudah clear ya. Jadi kalau misalkan yang tanya, Pak, bagaimana kalau dari klinik ya, bagaimana dari dokter pribadi ya, kita kembali lagi ke juknis ya, bahwa untuk tes kesehatan ini dikeluarkan oleh dokter puskesmas. Artinya kalian bisa minta ke puskesmas atau dari rumah sakit pemerintah ya. Rumah sakit pemerintah itu contohnya biasanya RSUD ya, RSUD, rumah sakit umum daerah biasanya ya. Nah, ini pada saat pelaksanaan mengambil PIN di SMA atau SMK. Nah, tahun ini teman-teman nanti bisa verifikasi kesehatan itu bisa di SMA ya, bisa di SMK. Ya, misalkan Pak, saya verifikasi PIN-nya di SMK. Tetapi saya nanti mau daftar di SMK ya. Kalian nanti saat di SMA, saat verifikasi berkas atau dokumen, kalian bisa juga verifikasi kesehatan di sana ya dengan membawa hasil tes dari ini tadi ya, dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Itu ya. Terus berikutnya untuk jadwalnya tadi sudah tak jelaskan ya. Nah, terus untuk ini contoh surat tes kesehatan yang benar ya. Jadi ini yang benar. Jadi yang benar itu tentunya memenuhi persyaratan. Nah, yang benar adalah seperti ini teman-teman ya. Ini dari kita contoh teman-teman ya. Ini contoh. Ini misalkan dari Puskesmas Grogol misalkan. Ini hanya contoh. Nah, yang benar adalah di sini tentunya di sini harus ada data kalian ya. Ada nama kalian, ada umur, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya. Terus di sini ada tanggal pemeriksaan ya. Tanggal pemeriksaan ini boleh ya. Tanggal pemeriksaan di juknis tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Artinya yang penting waktu kalian verifikasi kesehatan mulai tanggal 2 sampai 14 itu boleh kalian melaksanakan itu. Misalkan Pak, bulan ini misalkan Mei ini ya, misalkan hari apa nih? Ini hari apa ya? Kamis ya. Misalkan tes kesehatan ini tidak apa-apa ya, karena tidak ada eksplisit terkait dengan tanggal tes kesehatan. Jadi yang penting kalian sudah tes kesehatan. Terus yang terpenting adalah di sini teman-teman ya. Jadi syarat pertama itu kan harus ada tinggi badan. Ini syarat pertama. Nah, yang syarat kedua itu harus ada namanya apakah buta warna apa tidak. Nah, ini jelas ya. Jadi ini sesuai dengan ini tadi ya. Jadi sesuai dengan persyaratan, yaitu yang pertama harus ada ini ya. Jadi tinggi badan. Ini tinggi badan nanti jurusan yang mensyaratkan ya, misalkan ini tinggi badan ya, ini ya teknik mesin berarti kan ada tinggi badan dan tidak buta warna ya, karena disentang semuanya. Nah, maka di sini harus di dalam tes kesehatan berarti yang pertama harus ada tinggi badannya berapa ya. Ini kalau cewek 153, kalau cowok 158. Ini kalau mau masuk di jurusan teknik pemesinan misalkan. Nah, di sini maka teman-teman, maka di sini harus di dalam syarat kesehatan itu harus bunyi tinggi badannya berapa ya, tinggi badannya berapa. Terus yang kedua, karena di sini juga ada syarat tidak buta warna ya, tidak buta warna ya, maka dalam tes kesehatan kalian ngomong ya, jadi bilang ya atau matur ke dokternya bahwa Pak, saya juga mau tes kesehatan mata ya, apakah saya itu buta warna atau tidak. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi dua poin ini harus ada ya. Yang satu adalah terkait dengan tinggi badan, ini ada ya tinggi badan. Yang kedua, apakah siswa ini buta warna apa tidak. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian ke dokter itu kalian harus bilang ya, harus ada surat kesehatannya yang mengatakan atau menyatakan tinggi badannya berapa, terus buta warna apa tidak. Nah, ini contoh yang benar teman-teman ya. Nah, terus contoh surat kesehatan yang kurang benar ya. Jadi kurang benar itu artinya dia belum mencakup persyaratan tadi. Contohnya seperti ini ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Jadi di sini dia misalkan tes kesehatannya di 28 Mei, tidak apa-apa ya, boleh ya, karena tidak ada jadwal yang eksplisit ya di dalam juknis. Nah, di sini dinyatakan ya, orang tersebut kami nyatakan sehat betul ya, dia sehat betul. Terus di sini dia hanya menyatukan TB, tinggi badan ya, tinggi badan 177 misalkan. Nah, tetapi di sini dia tidak ada apakah dia buta warna apa tidak. Ya kan, paham ya teman-teman ya. Di sini dia tidak menyatakan apakah siswa ini buta warna apa tidak. Nah, nanti ketika kalian verifikasi dokumen ke SMA atau SMK, maka di sini juga operatornya tidak bisa dia input datanya, karena di sini tidak ada keterangan yang menyatakan apakah siswa ini buta warna atau tidak. Nah, solusinya bagaimana Pak? Ya, ini kalian bisa datang lagi ke puskesmasnya ya, datang ke puskesmasnya, minta dites kesehatan matanya. Nah, karena ini di sini kan tinggi badan sudah ada ya,
Kalian tinggal matur saja Pak Dokter ya atau Bu Dokter. Nah itu ya, saya minta untuk tes kesehatan mata ya, apakah saya itu buta warna apa tidak. Mungkin nanti di bawahnya sini bisa ditambahkan ya hasil tes apa namanya matanya, apakah buta warna apa tidak, seperti yang contoh tadi. Itu ya, semoga ini bisa dipahami sehingga nanti teman-teman waktu tes kesehatan ini tidak bolak-balik ya, jadi tidak bolak-balik ke Puskesmas atau RSUD. Jadi satu tadi ya, nah, seperti ini yang contoh yang benar. Nah ini ya, jadi harus ada tinggi badan, yang kedua harus menyatakan bahwa siswa ini buta warna apa tidak. Itu ya, clear ya teman-teman ya. Terus untuk tanggal tes kesehatan di sini tidak ada penjelasan eksplisit teman-teman ya. Jadi tes kesehatan itu yang penting apa namanya saat kalian verifikasi dokumen atau berkas ya di tanggal 2 sampai 14. Nah tentunya boleh kalian di rentang ini boleh. Kalau misalkan minggu ini Pak, karena ini kan sudah tanggal berapa? 29 atau 30 teman-teman ya. 29 ya, 29 Mei ini boleh ya, enggak masalah kalau kalian sekarang untuk melakukan tes kesehatan. Atau mungkin kalian nanti tes kesehatan di ini ya 2 sampai 14 enggak apa-apa. Ya, jadi karena ini adalah rentang untuk verifikasi berkas dokumen. Tapi ya sebaiknya ya di minggu-minggu ini enggak apa-apa ya, minggu ini ya di mulai 29 30 enggak apa-apa, atau nanti rentang tanggal minggu pertama di bulan Juni ya. Jadi minggu pertama bulan Juni. Jadi misalkan tanggal 2 sampai tanggal 5 misalkan ini tes kesehatan juga boleh, enggak apa-apa ya. Jadi tidak ada tanggal eksplisit mengenai tes kesehatan itu harus kapan. Itu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, mungkin informasinya dapat saya sampaikan ya mengenai contoh surat kesehatan yang benar ya, sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan juknis di SPMB Jatim 2025. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.